ayat 19. Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Baik, jadi ayat 19 sampai 21. Baik, kita akan baca bersama-sama. Dan saya bacakan nanti prolognya Pak Andre. Ya. Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, mari Pak Andre. Oke, saya bacakan prolognya ya. Ya, tema hari ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Firmannya sudah dibacakan ya. Firmannya pendek aja kan, enggak panjang-panjang lah ini. Galatia 2, 19 sampai 21 ya. Nah, dalam renungan hari ini kita merenungkan kehidupan yang berubah menjadi serupa Kristus tiap hari dalam sikap hidup kita. Mari lihat pendapat Paulus ketika dia menjalani hidup serupa Kristus tiap hari loh. Ya, enggak tiap minggu, enggak tiap bulan loh. Tiap hari. Paulus menjelaskan pendapatnya sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus mematikan semua gaya hidupnya yang lama, yaitu keinginan-keinginan daging dan egonya, dan hidupnya yang baru adalah hidup serupa Kristus. Roh Kuduslah yang memimpin hidupnya sehingga hidupnya memuliakan Tuhan. Amin. Ya. 6 orang di main room aja Pak ya? Ya, di main room aja Pak. Main room aja ya. Kan pendek aja lah. Cuman tiga ayat pendek lah. Ini kan cuman 3-4 menit selesai lah. Iya. Ya, satu orang boleh lah 3-4 menit. Ayo, siapa? Silakan Pak Bambang. Pilih aja. Ya, baik. Kita mulai. Mungkin di sini ada Pak Desem. Selamat siang Pak Desem. Tuhan memberkati. Halo. Shalom, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Mic-nya lagi tertutup lagi ini. Speakernya. Mungkin bisa ini Pak menyampaikan tentang firman Allah di Galatia 2 ini ayat 19 sampai 21, boleh disampaikan kepada kita sekalian agar supaya kita boleh mengerti apa yang ada di dalam makna ataupun kebenaran yang ada di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Silakan Pak Disem. Saya tunjuk pertama itu karena membuka wacana. Betul. Setuju. Saya langsung ditembak nih. Oh iya, bukan. Alkitab. Kan Bapak, iya Bapak kan apa misionari, jadi sudah banyak berkecimpung dalam. Ya silakan Pak Disem. Baik, sebentar saya buka ya. Galatia tadi ya. Galatia 2. Ya, Galatia 2 ayat 19-21. 2 ayat 19-21. Ya, tiga ayat pendek aja kok. Iya, baru buka loh Pak Andre. Ya. Iya, baru buka loh. Oh, misionari yo. Ayo, silakan Pak Disem. Kita perlu ini. Iya, kita perlu pengetahuan. Iya. Galatia 2. Iya, ayat 19. Ya.
ayat 19. Sampai 21 itu biasanya ayat yang Marsnya itu ayat 20 itu Pak. Yang Baik, sering saya ya, baca ya. Tetapi ya. saya sudah mati terhadap hukum agama, tetapi saya Hukum sudah Taurat mati terhadap hukum untuk agama, dimatikan oleh bukan. hukum itu sendiri, supaya Oh saya ya. dapat hidup untuk Allah. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Saya tidak meremehkan rahmat Allah. Kalau hubungan orang dengan Allah menjadi baik kembali karena menjalankan hukum agama, itu berarti kematian. Kristus tidak ada gunanya. Ya. Ya, kebetulan Alkitab yang saya pegang bukan Alkitab biasa. Ya, LA baru, cetakan bukan baru. LAI. Ini adalah Alkitab LAI juga, tapi bukan Alkitab biasa, tapi terjemahan sehari-hari, bukan Alkitab. Ya, terjemahan Oh, sehari-hari. Tapi terjemahan LAI hari. juga. Iya. Jadi ayat ini berkata seperti ini. Ada perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan adalah akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tetapi kan Tuhan mempunyai bangsa pilihan yaitu bangsa Israel. Amin. Aslinya kan pokok anggur yang benar itu kan hanya bangsa Israel yang bisa melekat padanya. Begitu. Tetapi dengan kuasa Tuhan dari ranting yang lain pun atau dari bangsa yang lain pun bisa dicangkokkan ke pokok anggur yang benar itu. Sehingga kita bisa hidup karena tergantung pada Yesus. Maka dibilang aku hidup bukan aku untuk aku lagi. Kalau selama ini kita bisa hidup, bisa berkembang dan seterusnya, bisa berdoa dan seterusnya. Let's say kita tidak sepenuhnya bicara sama Tuhan, tidak sepenuhnya beribadah sama Tuhan, tapi kita hidup, bisa agama lain dan seterusnya. Iya, tetapi hidup bersama Kristus berbeda. Artinya yang kita hidupi lagi bukan hanya untuk kita saja, tetapi karena Kristus yang menyelamatkan kita. Amin. Dalam perumpamaan ini, pokok anggur yang benar ini jelas dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Demikian juga Galatia ini. Karena kalau menggunakan hukum Taurat, hukum agama, hukum adat istiadat, tentu saja bisa kita hidup bisa. Nenek moyang kita juga dulu ada sebelum Alkitab dituliskan, kitab Perjanjian Baru dituliskan, bisa hidup. Tetapi hidupnya berbeda dengan Desem. Yesus Kristus. Ya. Makanya Yesus Kristus mengatakan, apakah pengertian hidup kekal itu? Yesus mengatakan, inilah pengertian hidup kekal itu. Supaya mereka ada padaku, dan aku ada pada Bapa, dan mereka mengenal Bapa. Jadi, setiap orang yang mengikuti hukum Kristus, yaitu hukum kasih karunia, yaitu hukum yang penuh kasih, yang seharusnya kita tidak layak, yang kita tidak bangsa pilihan, menjadi bisa diterima memperoleh apa itu yang disebut dengan penyelamatan, padahal kita tidak pantas, maka ketika kita menerima itu, maka hidup kita juga pasti berbeda, keselamatan kita juga pasti berbeda, dan juga apa yang selama ini kita anggap suatu kebanggaan, suatu kehebatan seperti kata Paulus, itu jadi tidak berguna. Paulus mengatakan, apa yang selama ini yang kubanggakan, kekayaan atau kehebatan tidak berguna, kuanggap sampah karena pengenalan Kristus. Karena mengenal Kristus berarti mengenal hidup. Singkatnya adalah Galatia berkata, jika dikatakan hidup yang dia hidupi bukanlah hidup untuk hidupnya sendiri lagi, tetapi karena Kristus, itu satu-satunya
yang membenarkan. Hukum itulah yang membenarkan kita bisa memanggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Itulah satu-satunya yang membenarkan kita mengatakan Yesus Kristus adalah kepala dan kita adalah bagian-bagiannya. Itulah satu-satunya yang mengatakan Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Demikian. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Disem. Jadi luar biasa. Jadilah kita, untuk kita bisa hidup, bukan hidup kita sendiri, tapi Yesus yang hidup di dalam kita, maka kita harus hidup terkait ya, terhubung seperti tadi di Yohanes 15 katakan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya, luar biasa. Ya, dengan demikian maka kita, bagaimana kita bisa dicangkokkan, perlu kita hidup dalam serupa ya, sama dengan Kristus. Seperti yang dikatakan topik pada siang hari ini, menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Tidak mungkin kita bisa melekat pada pokok anggur kalau kita tidak serupa dengan Kristus. Apanya? Ya karakter, badiannya ya, sifat ataupun kehidupan kita. Oleh karena itu, terima kasih Pak Desem, kita diingatkan di ayat yang kita baca pada siang hari ini. Ya, baik. Selamat untuk Ibu berikutnya, Pak. Bentar, Pak. Saya ada Noni dari Balikpapan ini, Pak. Wah, Noni Balikpapan ini, Bu Arianca. Bu Arianca ini. Ya, Bu Arianca. Tadi monitor Kak, Bu? Iya, salam Ibu. Luar biasa. Iya. Maaf terlambat banget kayaknya. Ya. Ya, jadi Pak Desem, terima kasih Pak Desem, kita diingatkan. Tapi kalau menurut saya bagaimana supaya kita serupa dengan Kristus ini? Itu menurut Galatia 2 ayat 19-21 dengan topik itu gimana Pak? Menurut Bapak? Baik. Ya, topiknya? Iya. Baik. Galatia dituliskan untuk mengajar bangsa Israel atau mengajar kita semua, tidak hanya bangsa Israel, bagaimana kita memperlakukan hidup kita. Kalau kita baca Galatia, seluruh kitab Galatia ya, itu semuanya mengajari kita supaya kita tahu bagaimana bersikap sama tubuh kita sendiri, diri kita sendiri, bagaimana kita ke orang. Tetapi cara kita bersikap pada tubuh kita sendiri adalah cara kita juga bersikap kepada Tuhan, bersikap sama orang. Maka satu-satunya kitab yang dipilih untuk menuliskan buah roh, ingat buah roh, cuma satu buah itu. Tidak buah-buah roh, hanya satu buah. Kitab Galatia lah dipilih untuk menuliskan untuk menuliskan buah roh. Satu buah itu, buah roh itu, tapi 9 bagian dari satu buah itu. Saya sudah baca berapa puluh terjemahan bahwa memang one fruit, just fruit, the spirit of fruit, enggak fruits, tidak jamak. Satu buah ada 9 kandungannya, kasih, sukacita, damai, sejahtera, gitu kan, kelemah lembutan dan penguasaan diri yang terutama dari semua itu bagi saya pribadi adalah penguasaan diri. Saya mengasihi orang iya, tapi penguasaan diri sangat penting. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya tahu masa lalu saya. Saya harus tahu mengerem. Nah, ketika saya bisa menguasai diri dan ketika saya menyerahkan diri pada Tuhan saya, sebagai saya yang sudah ditebusnya, kasih karunia, itulah hukum kasih tadi. Itulah yang itulah mengatakan bahwa saya tidak mengikuti hukum Taurat lagi, hukum istiadat lagi, hukum agama, no. Tapi saya mengikuti hukum kasih. Saya tidak pantas disebut anak sama bapak, tidak pantas. Tetapi karena ada hukum kasih, saya tidak bangsa Israel dari keturunan, saya tidak murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya Tuhan pilih. Tetapi karena hukum kasih, saya dicangkokkan pada tubuhnya. Saya dicangkokkan. Saya awalnya adalah ranting kering yang mau mati, yang sudah siap untuk dibikin ke api menyala-nyala. Tetapi karena hukum Kristus yang tidak pantas ini, dicangkokkanlah saya kepada tubuhnya, pokok anggur yang benar. Maka saya hidup. Maka doa saya juga, Tuhan, aku mau hidup, makan, minum, protein, air, semua dari pokokmu. Jadi saya hidup dari Tuhan Yesus.
Begitu. Iya, Ya. luar biasa. Nah, rencananya bagaimana, Pak Rizam? Untuk kita bisa hidup, hidup kita bukanlah hidup kita sendiri, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Seperti Bapak tadi katakan, sudah ditegur, diperbaiki, gunakanlah kasih untuk kita bisa dicangkokkan. Kemudian perbaikannya juga sudah disampaikan. Tapi kira-kira menurut Bapak, untuk rencananya yang bisa disampaikan kepada kita agar supaya kita seperti dalam ayat yang ke-20 ini, ya Galatia 2, silakan Pak. Mungkin Ya, bisa harus disampaikan kepada bergantung kita. ya. Harus Ya, bergantung bergantung. pokok anggur yang benar. Ingat, kalau pokok itu kan ke tanah, ke akar. Tapi itu tugas pokok. Tugas anggur adalah, tugas ranting adalah berbuah, berdaun lebat. Jangan sampai Tuhan melihat, Desem, udah apa yang kau lakukan setelah kau tahu perintah amanat agung? Apa yang kau lakukan setelah kau tahu hukum kasih? Kau lakukan nggak imanmu? Lalu Tuhan, ku katakan, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Lalu ku kerjakan seperti yang Tuhanku mau. Jadi kalau ditanya apa yang akan kita lakukan, apa rencana kita? Pastikan Tuhan Yesus ketika bertemu dengan pokok ara, dia mencari buah ara. Buah ara itu jangan sama seperti kita yang tidak memberikan pada Yesus. Nanti kita dikutuk kering. Petrus melihat itu. Jadi pastikan Bapak Ibu berbuah, berdaun lebat. Pastikan Bapak Ibu mengerjakan kasih, mengerjakan cinta Tuhan. Apa cinta Tuhan? Yohanes 3:16. Bagaimana Tuhan itu kita ajarkan? Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang mau Tuhan ya? Matius 7 ayat 7, Filipi 4 ayat 13. Itu semuanya berhubungan dengan mencari hikmat Tuhan. Apa yang harus kulakukan hari ini? Kemana aku harus pergi? Perencanaan apa yang harus kususun? Tolong bantu aku Tuhan. Nah, ingat, supaya kita bisa membedakan itu rencana Tuhan atau tidak, 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23 berbunyi begini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatunya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Perhatikanlah ajaranmu, perhatikanlah imanmu, ujilah segala sesuatu. Dengan demikian engkau berada di rel kereta apinya Tuhan. Tidak menyimpang di kiri dan kanan. Engkau senantiasa mengetahui apa rencana Tuhan. Engkau tidak lagi hamba. Ayat mengatakan, sebab aku tidak lagi menyebut engkau hamba tetapi sahabat. Hamba tidak tahu apa rencana sahabat-sahabatnya, tetapi sahabatnya diberikan. Jadilah seperti sahabat Yesus Kristus yang sejati, yang rela memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dengan demikian, semua rencana keinginan Tuhan, engkau tahu apa yang akan kau kerjakan. Amin. Haleluya, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Desem. Penyegaran kembali. Untuk selanjutnya waktu saya berikan pada Ibu Rita ya, silakan Bu Rita. Nanti selanjutnya Bu Yurita. Bu Rita, silakan Bu Rita. Apa yang saya nyimak aja dulu Pak Bambang, saya nyimak aja. Saya banyak belajar dari Pak Desem aja. Iya. Oke. Luar biasa siang hari ini. Ya, saya belajar dari Pak Desem aja dulu nyimak. Iya, memang dosen kok Bu. Memang harus kita belajar. Gitu. Makanya saya ikutin aja gitu. Iya Pak Desem. Misionari, bukan evangelis, evangelizer apa? Nggak tahu itu ada perbedaan kemarin. Evangelis. Iya, evangelis ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya Bu ini siapa ini Pak? Siapa? Bu Yurita, silakan Bu Yurita. Bu Yurita, apa yang didapatkan? Waktunya terbatas, singkat-singkat saja. Silakan Bu Yurita. Halo. Ya, karena belum dibuka mic-nya, saya persilakan mungkin Ibu Pak Sudaryono. Iya Pak, saya cuma nanya nih Pak. Iya. Kebetulan ada Pak Desem ini, silakan Pak. Mau tanya. Begini Pak. Iya Pak. Kita kan roh itu penurut. Terus daging itu lemah. Aman. Ya. Oh, ya terus tanyanya. Nah, terus yang saya mau tanyakan, saya tuh kadang-kadang kalau malam
Waktu saya lagi sendiri, saya merenung, Pak. Saya mau jadi Iya. orang benar. Saya mau jadi orang Iya, benar. iya. Iya. Pak, betul. Tapi tiba-tiba pada waktunya saya tidak bisa yang saya pikirkan, saya nggak bisa gitu, Pak. Nggak bisa ngikutin kebenaran itu, Pak. Makanya Iya. satu-satunya saya yang penting berdoa terus supaya saya dapat apa cita-cita saya supaya bisa tercapai. Saya berdoa terus, Pak. Soalnya pengalaman saya begini, Pak. Dulu saya jadi orang pelit, Pak. Dulu udah berapa puluh tahun yang lalu saya pelit itu, Pak. Saya pelit sekali. Iya, Tapi iya. saya waktu itu mulai berapa tahun yang lalu juga saya belajar mau orang orang susah, orang senang, saya belajar mengasihi dia gitu, Pak. Tapi begitu saya sering ngasih, jadi kebiasaan, jadi saya sering ngasih, jadi sekarang saya apa namanya ini, Pak, biasa ngasih, jadi susah biasa ngasih orang gitu. Sampai saya tuh berapa kali saya juga bagi-bagiin konsumsi sama orang gitu, yang ngasih makanan, ngasih apa juga saya juga udah karena biasa. Nah itu yang saya capai itu seperti itu, Pak. Itu gimana, Pak? Jadi intinya gimana Pak pertanyaannya? Ya, kita sering ngikutin apa merenung yang baik-baik gitu. Tapi tiba-tiba di waktunya saya tuh nggak bisa gitu, Pak. Oh, tidak bisa melakukan Pak ya? Ya tidak bisa melakukan gitu. Oh, ya. Ini Pak Desem, silakan Pak Desem. Wah, ini tak kasih pekerjaan Pak Desem. Ya. Saya Baik, ada saya tadi bersyukur. ayat yang dipilih sama Pak Sudaryono, yaitu roh penurut ya, tapi Ya, roh daging lemah. penurut. Iya. Daging lemah. Kalau udah berbicara roh, berarti udah berbicara makanan keras. Kalau udah berbicara yang adi kodrati, berbicara tentang roh, itu sudah berbicara makanan keras. Artinya imanmu sudah bertumbuh. Karena kau harus karena Bapak harus membedakan, karunia roh itu kan membedakan jenis-jenis roh gitu. Itu kalau udah berbicara roh. Tapi saya rasa kita nggak berbicara makanan keras dulu, karena kenapa saya mengatakan jangan makanan keras dulu, karena kalau Bapak tidak mempunyai persiapan fundamental yang baik, takutnya Kuat. Bapak salah paham. Yang kuat. Iya, takutnya Bapak salah paham. Nanti Bapak nggak mengerti suatu hal. Let's say saya katakan bagaimana apa namanya kalau satu daerah ya, roh penunggu. Wilayah. Gimana menghadapi roh penunggu? Nanti Bapak nggak mengerti juga, sehingga Bapak, ini nggak ada di Alkitab roh penunggu, padahal ada. Gitu. Roh penunggu lebih banyak daripada roh yang lain. Nah, jenis roh penunggu lebih banyak. Jenis roh penunggu sampai 1.500 orang, 1.500 roh gitu. Itu roh penunggu. Itu lebih jahat, lebih kejam. Itu. Dan lagi roh santet dan roh yang lain. Nah, saya akan fokus pada Bapak. Kalau Bapak memang cinta Tuhan dan mau berubah, janjikan pada dirimu bahwasanya engkau akan membaca firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Amen. Pasti ada ayat setiap hari. Pasti ada ayat yang mengubah hidupmu. Karena saya merasakan itu. Pasti ada kata dari firman itu mengubah hidupmu ketika engkau berdoa, Tuhan, aku pertama kali membaca Alkitabmu ini, firmanmu ini, pasti nggak mudah. Pasti nggak mudah, ngantuk lah. Oh, pasti kurangnya luar biasa. Pasti, tapi ketika engkau memaksakan dirimu, kau paksa aku ini, anak Tuhan, aku ini mau dengarkan firman Tuhan, firman itu akan berkuasa dan itu akan mengubahkan hidup. Jangankan roh yang penguasa-penguasa di udara, gunung pun kau pindahkan boleh. Dan saya sudah mengatakan itu pada Tuhan. Tuhan, suatu saat hidupku ini, ketika ada orang mencobai anakmu ini, ketika aku dicobai, dan aku dalam keadaan berkenan padamu, jangankan pohon yang tercabut dari akarnya tertanam di laut, gunung pun akan pindah. Dan itu terjadi. Cek di Google, apakah gunung pernah pindah ratusan kilometer, puluhan kilometer? Pernah. Itu terjadi. Jadi sebagai seorang Kristen,
Ujilah imanmu, itu kata Daud. Selidiki aku, lihat hatiku, apa aku benar sungguh mengasihimu Yesus. Jika engkau benar-benar mengasihi Yesus, apakah perintah Tuhan Yesus padamu? Spesifik just for you. Sangat spesifik. Nggak sama perintah Tuhan Yesus sama aku dan sama Pak Joko, sama Pak Bambang, sama Pak Andre. Walaupun amanat agung semua sama. Tetapi ada yang spesifik. Di awalnya, 3 perintah spesifik Tuhan, itu akan membangkitkan imanmu. Kalau saya dulu, Pak, 3 perintah Tuhan yang sangat spesifik. 1, mendoakan rumah. Saya doakan rumah itu bersih. Yang kedua, mendoakan orang sakit. Orang sakit itu saya doakan, orang itu sembuh. Yang ketiga, mendoakan orang yang pejabat. Sekian lama pangkatnya tertahan, sekian lama jabatannya tertahan, sekian lama karirnya tertahan. Setelah saya doakan jebol bintangnya, jebol generalnya. 3 ini spesifik sekali, hanya saya diberikan Tuhan perintah itu. Lalu ketika doa ini saya lakukan, saya layani. Di situ iman saya berkembang. Benar-benar pilihan Tuhan. Benar-benar. Jadi saya menjaga perintah Tuhan itu sama saya. Akan spesifik, personal sama Bapak. Itulah caranya supaya Bapak tahu bagaimana menyikapi hidup, bagaimana menyikapi, bahkan yang lebih tinggi lagi, sebab daging lemah, roh penurut, biar Bapak lebih paham itu bagaimana Bapak melihat rencana Bapak ke depan, kehidupan Bapak ke depan, karir Bapak ke depan, apa yang Bapak akan hadapi, apa yang Bapak persiapkan untuk menghadapinya, Tuhan akan kasih petunjuk. Demikian. Halo, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Saya mau bilang aja nih Pak. Saya kan bukan nggak tahu kebenaran, saya udah ngerti kebenaran sih Pak. Cuman ngelakuinnya itu susah Pak. Udah tahu kebenaran, udah tahu saya. Ya tadi Pak Sudaryono kalau memperhatikan dengan cermat apa yang disampaikan oleh Pak Des, bahwa kalau menurut saya itu intinya bahwa kita harus membangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan lewat bagaimana kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Itu Pak yang harus dilakukan agar supaya Pak Sudaryono tidak dagingnya lemah. Ya. Jadi artinya tidak bisa melakukan. Ini saya mau cerita nih. Saya kan pelayanannya udah sering, udah banyak saya pelayanan dulu Pak ya. Ini ada seorang hamba Tuhan nih. Istri saya kan lagi ibadah ke tempat gereja lain, sama pendeta itu dibawain golok, dibawain ini mau dibunuh Pak. Orang-orang mau dibacok gitu. Nah itu gimana? Itu kan pendeta udah tahu kebenaran. Nah ini kembali ke Pak Pak Sudaryono. Iya, silakan Pak Desem. Tidak semua pendeta tahu kebenaran Bapak. No. Enggak semua. Ada yang bertopeng. Ingat, bisa menyamar seperti malaikat terang. Wah, kalau diingat berita tahun 2000, ada namanya sekte Subuea. Seluruh jemaatnya satu gereja, kebetulan orang Batak, seluruh jemaatnya disuruh jual rumah, mau akhir zaman katanya. Sesat loh. Pendeta, senior pendeta, jemaatnya banyak, tapi di seluruh jemaatnya terjadi di Indonesia. Ya, di seluruh jemaat disuruh jual rumahmu, jual semua hartamu. Karena akan akhir zaman. Dijual Bapak, pendeta itu. Lalu ternyata nggak ada terjadi akhir zaman. Sesat. Saya nggak bangga kalau ada dibilang, oh dia pendeta begini, bawa golok, aduh. No. Tapi kalau dibilang pendeta itu sudah berdoa, dia dimaki-maki, diusir, dia tidak balas memaki-maki, dia tidak balas berbuat jahat, dia tidak, ketika dia diludahi, dia bilang ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya itu pendeta. Kenapa dia tahu? Dan itu yang saya alami. Ketika hak saya diambil, sampai detik ini hak saya diambil, uang saya diambil, udah capek keringat saya, gaji saya diambil. Saya bilang, Tuhan, mau ku balas secara duniawi, tapi apa aku? Nggak mau aku membalasnya karena pembalasan adalah hakmu.
Kalau Ampunilah ada dia. pendeta, iya, itu kitab Ibrani katakan. Baca kitab Iya. Ibrani semua. Kalau seandainya saya ditanya, Pak Desem apa intinya kitab Ibrani? Oh, saya jelasin. Semuanya begini. Kita Galatia gimana? Ini semua. Buktinya saya benar-benar merenungkan dia. Tapi kalau ada pendeta yang mengambil golok, berarti dia tidak ada Galatia 5 ayat 22. Penguasaan diri. Nggak pendeta itu, Pak. Nggak ada penguasaan Ya. diri. Emosional. Nggak ada. Kalau pendeta pasti dia menjaga buah roh. Amin. Gitu. Jadi Ya. jangan lihat detailnya, Pak. Tapi lihatlah bagaimana dia memahami Alkitab itu, mengerjakannya. Begitu. Apa yang dia lakukan? Direnungkan siang dan malam. Kalau dia renungkan siang dan malam, pasti nggak mungkin tidak. Semua orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mengambil keputusan, pasti akan terjadi di dalam hidupnya yang sangat luar biasa. Ya, Ibu Yurita biar ingat itu. Kalau Ibu Yurita mau terjadi suatu hal mujizat padamu, aku tantang Ibu Yurita. Bacalah satu kitab. Kitab untuk Bu Yurita adalah kitab Ibrani sama Pak Henry Sahan. Kitab Ibrani baca dari pasal 1 sampai 13. Kalau Sampai Bu 13. Yurita dan Pak Henry sudah baca Ibrani 1 sampai 13, itu hanya 13 pasal. Ya. Kalau sudah baca dan doakan satu ayat di mana Tuhan berkata padamu, pada hari ini jangan keraskan hatimu. Ketika ayat itu sudah berbicara di telingamu dan kau berdoa, Tuhan, kalau kau memintakan keuangan, maka Tuhan berkatimu keuangan. Kalau kau meminta kesembuhan, maka kesembuhan padamu. Kalau tidak terjadi telepon saya akan berperkara sama Tuhan. Kenapa saya bilang berperkara sama Tuhan? Karena kitab Yeremia berkata, mari kita berperkara sama Tuhan. Jangan salah pengertian berperkara di sana bukan berarti menawan Tuhan. Tetapi ini aku Tuhan mengerjakan apa yang kau perintahkan. Masa setelah aku kerjakan perintahmu, ayatmu, firmanmu, nggak ada yang terjadi. Berperkara sama Tuhan. Daud juga berperkara sama Tuhan. Aku telanjang bulat 3 hari 3 malam karena anakku mati. Lalu aku mengatakan sudah cukuplah masa berkabung. Karena para penasihat raja mengatakan, oh dia akan bunuh diri. Enggak, sudah cukuplah masa berkabung. Artinya telah dilakukannya apa yang dikatakan nabi-nabi sebelumnya. Aku tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi pertobatannya. Daud bertobat. Ketika anak mati dibunuh Tuhan, Tuhan yang bunuh, 3 hari 3 malam dia telanjang bulat menangis, artinya dia bertobat, menyesali diri. Dan Tuhan melihat pertobatan Daud, lalu dia memberkati Daud. Begitu. Ya. Praktekkan firman itu. Praktekkan. Ya, terima kasih Pak Desem. Itu pun juga menjadi jawaban Pak Sudaryono ketika ada pertobatan. Mungkin ada sesuatu yang masih belum clear dengan Tuhan, sehingga takut, ada ketakutan, ada perlu koreksi sisi penyerahan, pertobatan, ya, pengampunan. Itu memang diperlukan setiap kita untuk menghadap Tuhan, ya, untuk kita bisa bergaul karib dengan Allah. Maka kita tidak akan takutkan lagi, karena roh Allah itu adalah roh, bukan roh penakut, tapi roh dengan keberanian, kebenaran. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Desem, luar biasa menjawab juga. Makasih, Pak. Masalah. Ada kesaksian sedikit. Ya. Saya pegang firman Markus 11 ayat 24. Itu yang saya pegang karena dulu mama saya pernah sakit, terus saya pernah membaca buku Kenneth Hagin, terus ada Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu doakan, kamu percaya sudah mendapatkannya, kamu akan dapat. Nah, itu yang terjadi dalam hidup saya dalam bulan ini. Pada bulan Februari sampai bulan Agustus, saya udah ada perjanjian dengan anak sambung saya bahwa saya akan mendapatkan 500.000 setiap bulan, tapi saya nggak ngajar sama sekali ngurus bapaknya. Tapi dari bulan Februari sampai bulan Agustus itu saya sama sekali nggak terima uang. Jadi nol. Dalam keadaan saya nol, itu ada aja. Tuhan itu yang saya pikir jauh dari iman saya, jauh dari bayangan saya. Ada orang memberkati kami 2 juta, kami kaget. Oh, kok 2 juta? Orang ini nggak pernah kami kenal. Terus 10 juta setelah itu.
Cuman beda 1 minggu. Itu memberkati kami melebihi apa yang kami duga. Terus lagi Ya. ada yang Yurita, memberikan Bu Yurita, itu apa, cahaya dari belakang itu mengganggu, bisa gini ya. cahayanya Oh, kok eh, begini ya, Pak? cahayanya Ya. jangan dari belakang, jadi Nah, mengganggu kita ya. Ya. Jadi nah, cahayanya seperti dari ini. depan, cahayanya Iya, usahakan cahaya dari depan. Itu di belakang, iya. makin di belakang ada cahaya itu. Di atas itu bukan di Oh, di belakang. atas, oh iya, iya, silau Iya. ya, silau, oke. Jadi saya itu Oke. bilang saya pegang itu ayat itu sampai sekarang karena itu merema pada saya. Apa saja yang kamu minta, kamu doakan, pasti dapat. Saya kalau ngomong Tuhan nggak mungkin saya nol ini dari mulai Februari sampai Agustus nggak mungkin nol sama sekali dan saya nggak bisa jajan. Rasanya waktu itu nggak bisa beli obat darah tinggi, nggak. Pokoknya pada saat itu saya sakit, tapi ada aja Nah, ya orang yang nggak saya kenal itu tadi Bu memberkati Yurita, saya, kesaksiannya kan tambahkan bukan sekarang Bu Yurita. Bu Yurita kan saya kasih jadwal tanggal 28 ya Pak ya, 28 Kamis ya. ya. 28. Jadi jangan sekarang. Hari Kamis. Jangan sekarang. Enggak, maksudnya yang di Pak Desem omongin tadi nyambung sedikit. Saya udah pernah Ini banyak ini Bu. Ini banyak ini. Bukan sedikit. Banyak ini. Nanti ada jadwalnya Bu Yurita Baik. tanggal 28 ya. Hari Kamis. Ya, Baik. ya. Terima kasih. Ya, ya. 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 Ya, baik. Terima kasih Bu Yurita. Nanti ada waktu Ada tersendiri waktunya. untuk Hari Kamis bisa ya. bersaksi luar. Besok kan Pak Ya. Desem. Ya. Ya, ya. Baik, kita Bu Yurita tanggal 3 Desember, sorry. 3 Desember Selasa. Selasa. 3 Desember. Selasa bukan tanggal 28 ya Pak ya? Bukan, 28 sudah Ibu Berta. Bu Yurita tanggal 3 Desember Selasa ya. Iya Selasa. Pak. Ya. Ya. Oke, lanjut. Baik. Baik, terima kasih Bu Yurita. Kemudian kita ke 789 siapa Pak? Pak Andri. Nggak tahu siapa itu. Tadi saya sapa nggak ngomong dia. Oh, Shalom. coba. 789 siapa? Halo. Tes. Belum dibuka itu. Dari tadi saya sapa, tapi dia nggak monitor dia. Oh, ya, itu Nggak di tahu bagian siapa bawah kiri itu ada gambar loudspeaker itu mic itu ditindis Bu. Atau Iya, Pak? halo. Halo. Saya nggak tahu Ya. siapa itu, penyusup atau siapa, saya nggak tahu ya. Iya, iya, ya. Akhirnya kita ke terakhir Bu Ariance. Silakan Bu. Boleh 3 menit. Halo. Ya, Ya, tadi bilang monitor. Bu Rita juga masih monitor Bu. Halo. Iya, iya. Bu, bukan Yurita, Bu Rita. Mama itu ada yang mau disampaikan? Enggak cukup. Ya, oke. Oke, saya sedikit ya. Jadi saya mencakup kebenaran, teguran dan perbaikan dan komitmen ya. Jadi Galatia 2 19 sampai 21 ini mengajarkan kita semua bahwa hidup orang percaya harus didasarkan pada kasih karunia Allah ya dan iman kepada Kristus, bukan pada usaha manusia ya. Hidup lama ya yang dikuasai oleh dosa sudah mati dan kini hidup baru yang dijalani dengan Kristus sebagai pusatnya, sebagai senternya. Jadi Christ center sekarang. Itu poinnya di situ ya. Karena kita semua kan dipanggil untuk sepenuhnya mengandalkan kasih karunia Allah, menghargai pengorbanan Kristus dan hidup untuk apa? Ya tadi Christ center, memuliakan Allah. Nah, itu sekaligus komitmen, ya, pendek sajalah. Nah,
apa firmannya pendek-pendek saja nih. Ya, silakan. Kalau nggak ada bisa tutup saja lah. Bisa Ya, tutup aja Pak ya, Andre. tutup ke mana? Doa. Ke doa yang mendoakan, Pak. Silakan Pak Bambang. Ya, baik, kita sampai pada akhir sesi, yaitu kita saling mendoakan. Silakan Bapak Ibu yang perlu didoakan. Ya, silakan mulai dari apa ini? Pak Desa mungkin ada yang doakan, Saya Pak minta doa Pak. Sudaryono. Ya, doain saya Pak ya. Pak Sudaryono, ya silakan. Apa Pak yang diperdoakan, apanya? Supaya lebih pulih. Penyakitnya supaya lebih pulih ya. Oh, dalam masa pemulihan Pak, pemulihan. Iya. Oh ya, Masa ya. pemulihan. Jadi Pak Terus sama Sudiryono, anak saya Mary. Supaya punya turunan Pak. oh Mary, ya, baik Pak. Pak Sudiryono. Betul, ini Bapak ini suaminya Ibu Happy Manulang ya? Iya. Oh Iya. betul ya. Ya, karena kan kemarin kita juga mendoakan Bu Happy Manulang ya. Ya, betul. Mendoakan Bapak dan putranya Mary, turunan. Baik. Yang berikutnya? Saya seperti biasa Pak Bambang. Ya, Bu Rita seperti biasa. Ya, Coki Telinganya. dan Paulina keturunan. Ya. Terus saya telinganya. Telinga kiri. Telinga kiri. Ini baru pulang kontrol tadi. Oh, gimana hasilnya? Hasilnya ya masih dikasih vitamin aja. Oh. Ibu Rita, nanti Ya. malam mau tidur, Iya. semoga itu ketemu sama daun jarak tempel, tidur. Iya. Di telinga yang sakit itu. Tidur Yo. di bawahnya ada daun jarak. Daun Itu jaraknya daun jarak aja, nggak dikasih apa-apa gitu Nggak ada maksudnya. apa-apa, hanya daun jarak doang. Cuci Oh. bersih, satu mau Terus tidur. ditempelkan. Oh, gitu. Iya, makasih Pak Desem. Ditempelkan yang sakit Pak Desem. Iya, ditidurin, tempel gini. Oh, ditidurin, tempel ya, ditidurin. sepanjang malam. Nanti daun jaraknya menarik semua penyakit itu. Iya. Puji Tuhan. Ya. Amin. Tapi jangan lupa berdoa, Bu. Iya, Iya. harus. Itu harus. Harus berdoa, iya. Ya, baik. Jadi sudah ada dua yang mohon didoakan, Pak Sudaryono untuk putrinya, kemudian juga khusus Pak Sudaryono untuk ada perubahan pemulihan kesehatan ya. Kemudian yang lain, kalau saya mohon didoakan nanti kebetulan kemarin saya hari Sabtu sudah mendapatkan sementara kepastian sementara bahwa batu empedu saya masih terjadi pengecilan, penyusutan. Jadi akhirnya tidak dioperasi, tapi terus diberikan obat secara intensif. Puji Tuhan, karena memang itu saya sebenarnya mohon kepada Tuhan, saya takut operasi, meskipun sering saya operasi, operasi total, operasi sebagian ya itu sudah saya lakukan, tapi tidak tahu ini ada rasa takut itu. Tapi Tuhan tahu tidak jadi, dan itu semua juga karena doa dari saudara-saudara saya yang saya cintai, baik di Kompak, di Kepas, maupun di persekutuan-persekutuan saya di tempat lain. Jadi saya mohon nanti doakan supaya nanti 2 minggu lagi hari Sabtu tanggal 7 ya. Kemarin kan 23 Sabtu, ya betul. Tanggal 7 saya harus kontrol lagi untuk obat yang diberikan ini bagaimana dampaknya. Jadi saya mohon bantu doa. Kemudian yang lain, Bu Yurita. Pilkada, Pak Bambang, doakan pilkada besok. Oh ya, doakan pilkada tanggal 27 besok. Besok. Ya, Saya besok, ya.
Saya mohon didoakan untuk pelayanan ke Malaysia. Saya akan mendoakan rumah yang penuh dengan roh, dan juga seorang ibu yang sudah 3 minggu tidak ada yang bisa mendoakannya, sehingga ibu itu sampai sekarang masih kerasukan setan, masih kerasukan. Jadi sudah ada banyak pendeta mendoakan, tidak sembuh ibu ini. Mohon doakan pelayanan saya ke Malaysia, dan juga mendoakan orang sakit dan juga yang tidak punya keturunan. Untuk yang tidak punya keturunan tadi, saya mohon Pak Andre mau bantu di Japri, karena ini sangat spesifikan dan sangat privacy. Saya akan sampaikan beberapa pesan Tuhan ketika saya mendoakan orang yang belum punya keturunan. Inilah lakukan, katanya. Jadi bagi yang mau mendengarkan apa yang saya doakan tentang yang punya keturunan, silakan japri Pak Andre. Nanti melalui Pak Andre kita komunikasi agar punya keturunan. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, kalau tidak ada, jadi ada beberapa saudara kita siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Haryono. Mohon didoakan putrinya, saya ulang kembali, putrinya supaya Mary dapat keturunan. Kemudian Pak Haryono juga mohon didoakan pemulihan kesehatan. Kemudian Bu Rita tentang sakit telinganya yang di sebelah kiri. Kemudian putranya Coki dan Saulina juga mohon doakan agar dapat keturunan. Kemudian yang berikut adalah Pak Desem. Saya mau didoakan tentang sakit saya batu betu. Kemudian Pak Desem mau didoakan dalam pelayanan ke Malaysia. Pelayanan adalah untuk mendoakan orang sakit, kemudian mendoakan agar supaya mereka yang belum punya keturunan memiliki keturunan, dan pelayanan-pelayanannya yang lain yang akan dikerjakan di sana, kiranya Tuhan ikut beserta dan campur tangan. Baik, kita akan mulai. Kita akan karena tadi sudah ada declare dari Pak Desem, saya mohon untuk pelayanan orang ini keturunan ya, 2 keturunan tadi, Putra Burita dan Pak Sudaryono ya. Jadi nanti mohon Pak Desem mendoakan Ibu Rita, yang kedua juga putranya yang keturunan, kemudian Pak Sudaryono. Jadi 2. Kemudian nanti saya mohon didoakan Pak Andri saya tolong doakan. Kemudian untuk Pak Desem mungkin saya boleh doakan nanti. Kemudian saya tutup dengan doa berkat ya, berkat dan doa berkat. Yang isinya diantaranya kita mendoakan tentang pilkada nanti tanggal 27 dan menyerahkan juga bangsa dan negara Indonesia. Baik, silakan Pak Desem, kita mulai. Saya dulu ya. Yang saya doakan adalah Ibu Mary, anak Ibu Rita, agar punya keturunan. Itu ya. Baik. Iya. Ya. Satu lagi. Jadi Pak, putranya Pak Sudaryono namanya Mary. Oh, anaknya putra Pak Sudaryono. Putrinya. Oke. Nah, kemudian Burita putrinya putra putrinya itu Coki bersama dengan Saulina, suami istri ini. Coki dan Saulina ya? Ya, yang belum punya keturunan. Nah, ya. Oke, baik. Sakit saya Pak ya, jangan lupa sakit saya. Ya, sakitnya Pak. Oke. Sudah bisa kita mulai? Ya, silakan Pak. Oke. Ambillah sikapmu untuk berdoa. Ambillah posisi yang paling nyaman. Dan mari bersatu bersama Roh Kudus kita berdoa. Terpujilah Allah, Raja semesta alam. Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Allah yang maha suci.
Allah yang maha kudus, Allah yang Ishak, Abraham, dan Yakub. Tuhan yang maha baik. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah penyelenggara kehidupan. Tuhan yang maha baik. Kami berkumpul ya Tuhan. Walaupun melalui media Zoom ini ya Tuhan. Berkumpul bersatu hati. Menyebut namamu yang agung, yang kudus. Di mana Engkau mengatakan di mana dua tiga orang berkumpul menyebut namamu, Engkau berada di antara mereka. Yes. Engkau adalah Allah yang omnipresent, bisa hadir di Jawa Tengah, bisa hadir di Bekasi, bisa hadir dimanapun Tuhan, termasuk di Tangerang. Yes. Atau bahkan Depok. kami tidak terbatas ya Tuhan, karena Engkau. Yes. Karena Engkau tidak Bapa yang maha baik. Dengan sujud menyembah Engkau, memohon ya Tuhan. Berkenallah Engkau dengan doa kami. Taruhlah hatimu ya Tuhan di hati kami, Roh Kudusmu di roh kami, agar kami tahu padamu, agar kami tahu Tuhan memohon padamu. Ya Tuhan yang maha baik, hamba-Mu berdoa untuk mendoakan Mary, putri dari Pak Sudaryono ini Pak, ya Tuhan. Di mana putrinya ini ya Tuhan, Mary ini ya Tuhan, agar berketurunan, agar dia memiliki anak ya Tuhan. Tuhan yang maha baik, kalaupun ada visi terhadap Mary, atau anak-anakmu yang lain, termasuk Coki dan Solina, biarlah Tuhan saya jelaskan nanti melalui Pak Andre, melayani mereka ya Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kumohon, kami telah bersatu hati ya Tuhan. Kami bersatu hati memohon padamu ya Tuhan. Berikanlah kasih karunia-Mu. Berikanlah perkenanan kepada permohonan kami. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati kami. Berkenanlah Engkau Tuhan memberikan jawaban atas doa kami ya Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan menjamah tubuh Mary. Amin. Jamah tubuhnya Tuhan. Peredaran darahnya Tuhan. Oviumnya, kandungannya Tuhan. Engkaulah maha rahim. Tuhan yang maha baik. Berikanlah kesempatan bagi anak-anak-Mu yang berseru padamu. Tuhan, Tuhan, kami berseru padamu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus Kristus yang menolong aku. Tuhan, ketika kami berseru, jangan lihat masa lalu kami, jangan lihat karakter kami di waktu yang lampau. Sebab kami tidak akan pantas memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami tidak akan pantas memohon padamu. Tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami memanggil Kau ya Aba, ya Bapa. Terjadilah Markus 4 ayat 11 itu. Terjadilah doa kami seperti yang kami mintakan kepadamu. Engkau yang menentukan waktumu, Theokronos, Theokairos. Tuhan yang maha baik, hamba-Mu berdoa secara khusus lagi kembali ya Tuhan kepada anak-Mu Coki dan Saulina dalam hubungan rumah tangga mereka ya Tuhan. Anak dari Ibu Mary ya Tuhan. Anak dari Ibu Rita ya Tuhan. Agar mempunyai keturunan ya Tuhan. Di mana anak dan mantu ini ya Tuhan. Yang Engkau telah percayakan hubungan mereka ya Tuhan. Hubungan suami istri mereka ya Tuhan. Yang telah Kau persatukan ya Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka di gereja ya Tuhan. Berkat-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Berkat-Mu tidak akan pernah gagal ya. Maka ketika tangan pendeta yang memberkati kedua anak-Mu ini, memberkati mereka menjadi satu tubuh, menjadi rumah tangga, berkati juga lah Tuhan, anak bagi mereka. Tuhan yang maha baik, kembali hamba-Mu mengatakan, janganlah lihat kami Tuhan sebagai orang yang layak. Tentu kami tidak layak. Tetapi kasih karunia-Mu tidak kurang panjang tangan memberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tidak kurang panjang tangan memberkati anak-Mu, Coki dan Solina. Untuk kita Tuhan, hari ini Kami memanggil namanya. Dimanapun Coki dan Solina berada. Engkau mengirimkan malaikat-Mu di kiri dan kanan. Menyertai mereka agar mereka tidak menyimpang ke kiri dan kanan. Dari jalan-Mu. Mereka memperhatikan imannya. Mereka memperhatikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika Engkau memberkati mereka ya Tuhan, mereka pantas menerima berkat-Mu. Tuhan yang maha baik. Sekalipun ada visi terhadap Coki dan Solina, biarlah kami jelaskan itu ya Tuhan. Kami diskusikan ya Tuhan bersama Pak Andre. Memberitahukan apa isi hatimu ya Tuhan. Apa yang Kau inginkan dari mereka.
supaya mereka kau berkati dan berikan punya keturunan. Tuhan, inilah permohonan yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang percaya dan penuh pengharapan. Siang hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Saat ini, ya siang hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Pak Bambang yang sedang bergumul dengan penyakit batu empedu Tuhan. Engkau adalah Allah yang menciptakan tubuh kami, tubuh Pak Bambang, dan mengenal setiap bagian dari diri kami, dari diri Bambang. Kami mohon agar hasil pemeriksaan laboratorium yang saat ini sudah menunjukkan kabar baik sesuai dengan rencanamu yang penuh kasih. Kami percaya sepenuhnya Tuhan bahwa kuasamu lebih besar dari segala penyakit. Kiranya engkau menyentuh, menjamah tubuh Pak Bambang dengan tanganmu yang penuh kuasa, tanganmu yang berlubang paku, bisa memulihkan dan menyembuhkan tanpa operasi, karena engkau sudah menyembuhkan sepenuhnya. Berikan juga hikmat pada para dokter dan tenaga medis, para medis yang merawatnya, agar mereka juga dapat memberikan perawatan yang terbaik jika diperlukan. Kami percaya Tuhan bahwa rencanamu selalu indah. Oleh karena itu kami menyerahkan segala kekhawatiran kami dan pergumulan Pak Bambang hari ini ke dalam tanganmu. Berikan Pak Bambang ketenangan, kekuatan, dan iman yang teguh selama proses pemulihan ini dengan obat-obat yang diberikan. Saya percaya obat juga merupakan salah satu cara Tuhan pakai lewat dokter yang memberikan obat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Amin. Haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa, kami semua yang ada di tempat ini, di Zoom kompak ini mengucap syukur dan terima kasih. Oleh karena Engkau menyertai kami. Terima kasih hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Demikian juga kami bersyukur, terima kasih sharing firman siang hari ini sangat memberikan satu kekuatan iman percaya kami di dalam kami mengikut Engkau, dan agar supaya dari setiap apa yang kami dengarkan boleh lakukan, dan pada akhirnya kami boleh menyatakan bahwa kami adalah milik Tuhan. Demikian juga kalau pada siang hari ini Bapa, kami sungguh hanya berharap dan bersandar akan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang memiliki otoritas dan kedaulatan tertinggi dalam setiap kami atau kepada semua atas ciptaan-Mu. Engkau-lah yang memilikinya. Itu sebabnya pada siang hari ini Tuhan, kami menyerahkan kekasih kami, Bapak Pendeta Evangelis Desem, Bapak. Pada siang hari ini ada satu pergumulan yang sedang digumulkan di dalam hidupnya, di mana Pak Desem akan melakukan pelayanan di Malaysia. Kami yakin percaya Tuhan bahwa kalau Engkau telah panggil dan Kau pilih dan panggil untuk menjadi alatnya, kami yakin dan percaya Engkau akan melengkapi semua kelengkapan untuk melayani, agar supaya yang daripada-Mu itu dapat dinyatakan di dalam pelayanan di Malaysia. Bapa, Engkau utus Pak Desem untuk ke Malaysia. Ada satu misi yang besar daripada-Mu. Bapak Desem akan menyatakan pemberitaan kebenaran-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu yang masih tetap sama ada bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, berkaryalah Tuhan. Nama-Mu tidak akan pernah berubah. Kuasa-Mu tidak akan pernah berubah. Dari hari ini sampai selamanya.
Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa kuasanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan Pak Desem. Segala sesuatunya yang akan diperlukan, kami yakin percaya juga Engkau akan adakan tepat pada waktunya. Karena Engkau tahu bahwa inilah kerinduan Pak Desem kepadamu, agar supaya pemberitaan ini untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Yesus. Bapa di dalam surga, lalu sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan kami mohon, kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami di setiap keluarga kami. Engkau memberkati kami, menjaga melindungi keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan Kau memberkati pekerjaan kami. Kiranya Tuhan, namamu terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sekali lagi Bapa, kami mohon kuasa Roh-Mu Tuhan yang akan melengkapi Pak Desem dalam pelayanannya di Malaysia. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan. Sebelumnya mengangkat tangan, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan bangsa, negara, dan tanah air kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Kau terus menyertai bangsa kami, memberkati bangsa dan negara kami, menjaga bangsa dan negara kami. Teristimewa Bapa, Engkau menyertai dan memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden yang baru maupun wakil yang baru, Pak Prabowo maupun Bapak Gibran dan seluruh jajaran kabinetnya. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan. Sampai TNI Polri pun juga Tuhan Kau berkati. Dan kiranya Engkau menjaga terus aparat pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, dan kiranya mereka ajar untuk terus takut akan Allah, agar supaya di dalam mengambil keputusan, di dalam pekerjaannya penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Demikian juga ketika mereka di dalam penyertaan, maka kami yakin percaya Engkau akan memberikan kemampuan untuk bekerja yang baik untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh nikmati bangsa negara kami, kekayaan yang ada di bangsa negara kami ini. Dan Engkau juga memberikan kedamaian, kenyamanan, tidak ada gangguan ataupun terjadi suatu pertengkaran di antara kita. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan terus berlaku juga di besok tanggal 27 November ini Tuhan. Kami akan mengadakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dengan wakilnya, dan bupati dengan wakilnya. Tolong di dalam menyelenggarakan pemilihan serentak ini, kiranya juga Tuhan Kau tolong para penegak hukum, para aparat pemerintahan yang Kau tugasi untuk menyelenggarakan pemilihan ini akan berbuat adil dan bijaksana. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon terus kuasa-Mu turun atas pemilihan tanggal 27 yang akan dilaksanakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa permohonan kami, dan kami akan akhiri. Maka saudaraku, kita sama-sama mengangkat tangan, dan terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, serta penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bawalah semua itu dengan sukacita,
bawalah dengan damai sejahtera, dan bawalah dengan ucapan syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin, amin. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya, Iya. sama-sama.